Sedikitnya 10 warga Palestina tewas akibat operasi militer berskala besar yang dilancarkan pasukan Israel di wilayah pendudukan tepi barat Palestina. Angin kencang menyulut kebakaran laylak di San Diego, California, Amerika Serikat, menyebabkan warga mengungsi dari rumah mereka. Selamat malam saudara, Dunia Dalam Berita kembali hadir menjumpai Anda tentunya dengan beragam informasi dari mancanegara. Malam ini bersama saya, Tengku Fajri, inilah Dunia Dalam Berita selengkapnya. Kami awali informasi menit utama Dunia Dalam Berita dengan serangan Israel ke wilayah pendudukan tepi barat Palestina, pasukan Rusia serang bandara militer Ukraina, dan kebakaran hutan di sejumlah daerah di California, Amerika Serikat. Israel melancarkan operasi militer berskala besar di kota Jenin, wilayah pendudukan tepi barat Palestina, menewaskan sedikitnya 10 warga Palestina. Pasukan keamanan Israel yang didukung helikopter menyerbu Jenin sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan ia mencabut sanksi terhadap pemukim Yahudi ultranasionalis Israel yang menyeram desa-desa Palestina. Serangan besar Israel ke tepi barat terjadi hanya berselang 2 hari setelah dimulainya gencatan senjata di Gaza. Pasukan Israel memblokir jalan-jalan di Jenin, wilayah pendudukan tepi barat Palestina, sementara drone atau pesawat tak berawak Israel terbang di atas kepala saat serangan berlanjut hari ini. Warga Palestina di Jenin, Adel Besher, menuturkan ia tidak bisa mencapai rumahnya karena operasi militer Israel. Warga Palestina mengatakan setelah militer Israel gagal mencapai tujuan di Gaza, mereka menebusnya di Jenin dan seluruh wilayah pendudukan tepi barat. Jenin dikenal sebagai kota perlawanan Palestina di wilayah pendudukan. Sementara itu di Rafah, Gaza Selatan, warga Palestina melihat-lihat beberapa kendaraan militer rusak yang ditinggalkan oleh pasukan Israel setelah gencatan senjata berlaku. Warga Palestina yang pulang dari pengungsian mendapati rumah-rumah mereka di kota Rafah telah hancur dan banyak yang rata dengan tanah akibat serangan Israel. PBB memperkirakan jutaan dolar dibutuhkan untuk membangun kembali Gaza setelah perang. Kekerasan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan tepi barat meningkat. Sekelompok pemukim Israel menyerang warga Palestina, menghancurkan mobil dan membakar bangunan di dekat desa Al-Funduk. Militer Israel menyatakan telah membuka penyelidikan atas insiden yang disebut melibatkan puluhan warga sipil Israel. Warga Palestina di tepi barat mengungkapkan lebih dari 200 pemukim Israel menyerang dan melakukan pembakaran. Sementara itu, 4 orang Israel terluka dalam serangan penikaman di pusat kota Tel Aviv. Polisi Israel mengatakan penyerangan telah dinetralisir namun tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang identitas atau kondisi penyerang. Sesosok mayat terlihat tergeletak di tanah di lokasi penyerangan dikelilingi polisi Israel. Polisi Israel mengatakan mereka masih memeriksa daerah tersebut untuk mencegah adanya penyerangan tambahan. Pasukan Rusia menyerang berbagai sasaran militer Ukraina termasuk infrastruktur bandara militer. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan beberapa hari terakhir pasukan Rusia menyerang sasaran-sasaran Ukraina termasuk fasilitas energi, perusahaan industri militer, serta fasilitas perakitan dan penyimpanan drone Ukraina. Pasukan Rusia telah merebut lagi 1 pemukiman Ukraina. Tentara Rusia juga terus melancarkan serangan terhadap pasukan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia. Di pihak lain, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina terlibat dalam puluhan pertempuran melawan pasukan Rusia di garis depan hingga Selasa sore waktu setempat.
Aliansi pemberontak Tuareg di Mali Utara membebaskan seorang pria Spanyol yang diculik di Afrika Utara pada 17 Januari lalu. Kementerian Luar Negeri Spanyol mengatakan pada Jumat lalu bahwa seorang pria Spanyol telah diculik di Afrika Utara. Surat kabar El Pais melaporkan pria tersebut diculik di Aljazair Selatan oleh kelompok pemberontak dan dibawa ke Mali. Dalam unggahan di media sosial X, salah satu pemimpin Front Pembebasan Azawad atau FLA mengatakan warga Spanyol bernama Gilbert Navarro diculik di Aljazair beberapa hari yang lalu dan dibawa oleh penculiknya ke utara Mali telah dibebaskan oleh pasukan FLA pada Senin waktu setempat. Angin kencang mengipasi kobaran api laylak di San Diego County, California, Amerika Serikat pada Selasa waktu setempat, menyebabkan warga mengungsi dari rumah mereka. Kebakaran laylak yang dimulai di Jalan Laylak Barat terjadi di medan terjal dan berbatu yang dekat dengan bangunan. Media lokal melaporkan hampir 3.000 warga tinggal di daerah titik lokasi. Perintah evakuasi telah dikeluarkan. Sementara itu, rekaman gambar dari udara pada Selasa malam waktu setempat menunjukkan kebakaran melahap semak-semak di lembah Jurupa, California, Amerika Serikat. Helikopter terlihat memadamkan api dan mobil pemadam kebakaran berhenti di dekatnya. Api telah membakar 38 hektar lahan di lembah Jurupa dan daerah pemukiman di dekatnya telah dikeluarkan peringatan evakuasi. Kebakaran hutan yang dimulai pada 7 Januari menyebar dengan cepat dalam kondisi kering dan angin Santa Ana yang sangat kencang. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada Minggu bahwa ia akan mengunjungi California pada Jumat 24 Januari untuk melihat kerusakan akibat kebakaran hutan. Dunia Dalam Berita masih akan kembali dengan informasi lain, diantaranya Panglima Militer Israel Herzi Halevi mengundurkan diri atas kegagalan Angkatan Bersenjata Israel mencegah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Dunia Dalam Berita. Qatar yakin implementasi perjanjian gencatan senjata di Gaza, Palestina berjalan dengan lancar. Sementara itu, truk bantuan mengalir ke Gaza pada hari keempat penerapan gencatan senjata. Qatar, salah satu negara perantara gencatan senjata Israel dengan kelompok pejuang Palestina, Hamas, menyatakan keyakinannya terhadap implementasi kesepakatan 3 fase tersebut. Perdana Menteri Qatar dan Menteri Luar Negeri Muhammad bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani meminta Israel dan Hamas sepenuhnya mematuhi ketentuan perjanjian gencatan senjata. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majid Al-Ansari, menyatakan Qatar memantau dengan cermat proses implementasinya. Qatar menyerukan upaya bersama oleh negara-negara di kawasan dan komunitas internasional untuk memastikan realisasi penuh dari perjanjian gencatan senjata di Gaza. Qatar berkomitmen mengupayakan gencatan senjata permanen di Gaza. Saat ini, Qatar sedang mempersiapkan negosiasi perjanjian gencatan senjata tahap kedua bersama negara mitranya. Sementara itu, konvoi truk yang membawa bantuan kemanusiaan meluncur ke Rafah, Gaza Selatan hari ini ketika gencatan senjata antara Israel dan Hamas memasuki hari keempat. Warga Palestina terlihat mengumpulkan bantuan yang jatuh dari truk saat mereka berjalan dengan susah payah di sepanjang jalan Rafah yang rusak dan diapit oleh reruntuhan bangunan yang rusak. Truk-truk yang memuat pasukan PBB memasuki Gaza saat gencatan senjata berlangsung. Lebih dari 2.400 truk berisi pasukan PBB telah memasuki Gaza dalam 3 hari sejak perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas mulai berlaku.
Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB menyatakan 897 truk bantuan memasuki jalur Gaza pada Selasa. Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan pada pertemuan Dewan Keamanan pada Senin bahwa lebih dari 630 truk berisi bantuan kemanusiaan memasuki Gaza dengan setidaknya 300 diantaranya menuju ke utara pada hari Minggu. Sementara OCHA mengonfirmasi bahwa 915 truk berisi pasungan bantuan masuk jalur Gaza pada hari Senin. Kini perhatian mulai beralih ke pembangunan kembali daerah kantong pantai Palestina itu yang telah dihancurkan oleh militer Israel sejak 7 Oktober 2023. Panglima Militer Israel Herzi Halevi menyatakan mengundurkan diri sebagai tanggung jawab atas kegagalan Angkatan Bersenjata Israel atau IDF mencegah serangan Badai Al-Aqsa yang dilancarkan oleh pejuang Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023. Panglima Militer Israel Herzi Halevi menyatakan ia akan mengundurkan diri pada 6 Maret karena bertanggung jawab atas hilangnya keamanan besar-besaran Israel pada 7 Oktober 2023 ketika kelompok pejuang Hamas Palestina dari Gaza melakukan serangan lintas batas terhadap Israel. Halevi yang diperkirakan akan mundur setelah hari paling mematikan dalam sejarah Israel itu mengatakan ia akan menyelesaikan penyelidikan pasukan pertahanan Israel IDF pada 7 Oktober dan memperkuat kesiapan IDF menghadapi tantangan keamanan. Meskipun masyarakat marah atas serangan itu, pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak seruan untuk membuka penyelidikan atas tanggung jawab negaranya atas pelanggaran keamanan yang mengakibatkan 1.200 warga Israel terbunuh dan sekitar 250 disandera oleh pejuang Hamas. Dalam pidatonya yang disiarkan televisi, Halevi menjanjikan penyelidikan mendalam dan transparan jika diperbolehkan kepada publik. Sementara itu, warga Israel di Tel Aviv menyambut baik berita mundurnya Panglima Militer Israel Herzi Halevi. Warga berpendapat tentara Israel harus mengakui pelanggaran keamanan selama serangan Hamas, dan beberapa pihak mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pemerintahannya untuk mengundurkan diri juga. Warga Israel menyatakan negaranya membutuhkan orang-orang baik untuk memimpin tentara selama konflik Gaza, meskipun gencatan senjata mulai berlaku pada Minggu 19 Januari. Kita ke sorotan lainnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan memberikan sanksi kepada Rusia jika Presiden Rusia Vladimir Putin tidak melakukan negosiasi tentang Ukraina. Sementara itu, Presiden China Xi Jinping menyerukan penguatan hubungan China-Rusia untuk menangani ketidakpastian global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemungkinan akan memberikan sanksi kepada Rusia jika Presiden Rusia Vladimir Putin menolak untuk berunding tentang mengakhiri perang di Ukraina. Namun Trump tidak memberikan rincian tentang kemungkinan sanksi tambahan tersebut. Amerika Serikat telah memberikan sanksi berat kepada Rusia atas operasi militer khusus ke Ukraina pada Februari 2022. Trump menyatakan pemerintahannya juga sedang mempertimbangkan masalah pengiriman senjata ke Ukraina dan berpendapat bahwa Uni Eropa seharusnya berbuat lebih banyak untuk mendukung Ukraina. Sementara itu, Presiden China Xi Jinping menyerukan penguatan hubungan China-Rusia untuk menangani ketidakpastian global. Xi Jinping menyerukan upaya bersama untuk mengerahkan hubungan China dan Rusia ke tingkat yang lebih tinggi pada 2025. Stabilitas dan kekuatan hubungan bilateral kedua negara diharapkan dapat mengatasi tantangan ketidakpastian global dengan lebih baik. Hal itu disampaikan Xi Jinping saat berbicara melalui tautan video dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Selasa waktu setempat. Xi mengungkapkan rasa senangnya bertemu Putin menjelang tahun baru Imlek yang jatuh pada 29 Januari dan menggambarkan sebagai waktu untuk refleksi dan perencanaan. Putin sepakat dengan pandangan Xi dan menyatakan bahwa kerjasama Rusia-China dilandaskan pada kesamaan kepentingan nasional yang luas. Hubungan bilateral kedua negara dibangun atas dasar persahabatan, rasa saling percaya, dukungan, kesetaraan, dan saling menguntungkan. Putin menyatakan hubungan ini bersifat independen dan tidak terpengaruh oleh faktor politik dalam negeri dan situasi internasional saat ini.
Badai salju langka melanda sebagian wilayah Florida Utara dan New Orleans, Amerika Serikat, dan memecahkan rekor hujan salju selama lebih dari 1 abad. Salju juga menyelimuti sebagian wilayah Georgia saat badai musim dingin dahsyat melanda sebagian wilayah di Amerika Serikat. Badai salju langka melanda kawasan pantai Teluk Amerika Serikat dan membuat sebagian wilayah Florida Utara diselimuti salju tebal pada Selasa waktu setempat. Rekaman gambar dari Panama City memperlihatkan salju turun di area pantai disaksikan warga setempat. Badai mencurahkan hujan salju yang memecahkan rekor lebih dari 1 abad di kawasan selatan yang selama ini jarang dilanda hujan salju. Sementara itu, sebagian besar wilayah Amerika masih diliputi suhu dingin membeku yang berbahaya. Gubernur Florida, Ron DeSantis, telah mengumumkan keadaan darurat. Layanan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan badai salju yang berlaku bagi 31 juta warga dari Texas Selatan ke timur melalui Georgia dan ke utara ke Carolina dan Virginia. Badai salju langka juga menyelimuti New Orleans yang dilanda salju setinggi hampir 25 cm. Rekaman gambar memperlihatkan kawasan perumahan, jalan dan trotoar tertutup hamparan salju berwarna putih. Di wilayah selatan, salju yang dikombinasikan dengan akumulasi es setebal lebih dari 2,5 cm dan hembusan angin berkecepatan hingga 64 km per jam dapat menyulitkan perjalanan darat dan udara selama beberapa hari. Kondisi ini dikhawatirkan juga dapat merobohkan kabel listrik dan pohon. Sementara itu, salju tebal menyelimuti sebagian wilayah Georgia saat badai musim dingin dahsyat mengejutkan beberapa wilayah Amerika Serikat. Jalan-jalan tertutup salju sehingga membuat pengendara harus ekstra hati-hati dan berjalan dengan perlahan. Georgia telah membuka pusat-pusat penghangat dan menutup kantor pemerintah untuk mengantisipasi badai, sementara banyak sekolah yang membatalkan kelas mereka. Dunia Dalam Berita masih akan kembali dengan informasi lain, diantaranya Barcelona sukses melakukan comeback dan menang tipis atas Benfica dalam laga lanjutan Liga Champions Eropa. Sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Dunia Dalam Berita. Informasi dari lapangan hijau, saudara hat-trick atau 3 gol penyerang Benfica, Vangelis Pavlidis, tak mampu membendung kebangkitan Barcelona dan membalikan keunggulan Barca di pertandingan ke-7 Liga Champions Eropa. Pada liga lainnya, Liverpool juga menang tipis 2-1 atas tamunya Lille. Bertanding di Estadio do Sport Lisboa, Benfica, Rabu dini hari waktu Indonesia Barat, Barcelona memenangi laga secara dramatis dengan skor 5-4 usai sempat tertinggal 1-3 dari tuan rumah Benfica. Bahkan tuan rumah unggul cepat di menit 2 lewat penyerang Vangelis Pavlidis usai menerima asis Alvaro Carreras. Barcelona sempat menyamakan kedudukan 1-1 lewat penalti Robert Lewandowski di menit 13. Pavlidis kemudian mencetak gol kedua dan ketiganya di menit 22 dan 30. Pada babak kedua, Barcelona meningkatkan tempo permainannya dan berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 2-3 lewat sundulan rapinya di menit 64, memanfaatkan kesalahan kiper Benfica Anatoly Trubin saat menghalau bola. Namun Benfica membalas gol 4 menit kemudian lewat gol bunuh diri bek Barca, Ronald Araujo, yang gagal memotong bola umpan penyerang Benfica Andreas Selderup dan bola masuk ke gawang. Tertinggal 2-4, Barcelona kembali memperkecil ketertinggalannya melalui penalti kedua Lewandowski di menit 78. Sundulan bek Eric Garcia di menit 86 membuat kedudukan imbang 4-4. Gol penentu kemenangan Barcelona dicetak rapinya menjelang berakhirnya pertandingan. Pada laga lainnya, tuan rumah Liverpool menang tipis atas tamunya Lille 2-1. Muhammad Salah mencetak gol untuk Liverpool di menit 34. Usai menerima umpan Curtis Jones yang bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, bek Lille Aissa Mandi diusir wasit karena melanggar penyerang The Reds Luis Diaz di menit 59.
Meski kalah jumlah pemain, justru Lille berhasil menyamakan kedudukan 1-1 3 menit kemudian melalui striker Jonathan David. Gol kemenangan Liverpool dicetak gelandang Harvey Elliott di menit 67 melalui tendangan keras dari luar kotak penalti. Kedudukan 2-1 untuk Liverpool bertahan hingga laga usai. 2 gol Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menang 3-1 atas Al Khalij dalam pertandingan lanjutan Liga Pro Saudi. Sementara itu Borussia Dortmund memecat Nuri Sahin dari kursi pelatih menyusul hasil buruk yang diperoleh klub kuning hitam sepanjang musim ini. Bertanding di Stadion Prince Mohammed bin Fahd Dammam, Arab Saudi Selasa malam waktu Indonesia Barat, meski Al Nassr mendominasi penguasaan bola dengan 70% berbanding 30%, tak ada gol tercipta hingga babak pertama selesai. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo mencetak gol pertama Al Nassr di menit 65 usai menerima umpan Otavio. Tuan rumah Al Khalid berhasil menyamakan kedudukan 1-1 lewat penalti gelandang Konstantinos Fortounis. Ronaldo mencetak gol di menit-menit akhir pertandingan sekaligus memastikan kemenangan Al Nassr atas Al Khalij 3-1. Berkat kemenangan ini, Al Nassr naik ke posisi 3 klasemen sementara Liga Pro Saudi dengan 32 poin, di bawah Al Hilal dan Al Ittihad yang masing-masing mengoleksi 43 dan 40 poin. Dari Bundesliga Jerman, Borussia Dortmund resmi memecat pelatih Nuri Sahin pada Rabu. Pemecatan Nuri Sahin dari kursi pelatih menyusul hasil buruk Liga Champions Eropa melawan Bolonya yang memperpanjang rekor kekalahan mereka menjadi 4 pertandingan di semua kompetisi. Langkah Dortmund memecat Nuri Sahin telah dilaporkan beberapa media Jerman sebelumnya. Kita beralih ke dunia otomotif. Juara dunia 7 kali balap Formula 1 asal Inggris, Lewis Hamilton, memulai tes dengan Ferrari. Hamilton akan bermitra dengan Charles Leclerc di Ferrari yang tanpa gelar pebalap sejak 2007. Juara dunia 7 kali balap Formula 1 asal Inggris Lewis Hamilton pertama kali merasakan mengendarai mobil Ferrari di sirkuit Fiorano di Maranello, Italia hari ini. Hamilton yang menjadi pebalap paling sukses di Formula 1 mengendarai mobil tua saat ia mulai melakukan tes dan membiasakan diri dengan tim barunya menjelang musim balapan mendatang. Hamilton akan bermitra dengan Charles Leclerc di Ferrari yang tanpa gelar pebalap sejak 2007, menggantikan pebalap asal Spanyol Carlos Sainz yang bergabung dengan tim Williams. Pengujian resmi dimulai di Bahrain pada 26 hingga 28 Februari dengan pembukaan Grand Prix 2025 berlangsung di Australia pada 14 hingga 16 Maret mendatang. Informasi tadi menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Akhirnya saya Teguh Fajri mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.